Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah Sehat. Ini ketemu lagi dengan saya Pak Irfan di materi dasar-dasar kejuruan PJKT ya. Sebelum kita memasuki materi, saya menginginkan salah satu siswa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Pak duduk siap gerak. Doa mulai. Oke, terima kasih atas dipimpinnya doa. Kemudian lanjut, saya presensi siswa hari ini. Adakah yang tidak masuk pada hari ini? Siapa? Raja sama Laras. Keterangannya apa? Raja sakit, Laras juga sakit. Oke, terima kasih. Lanjut, sebelum kita mengikuti materi, saya ingin kalian untuk mengecek kesiapan diri ya. Silakan salah satu untuk memimpin kesiapan diri. Siap gerak. Yang baca. Cek kalian. Siap mulai. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 siap. Go, mulai. Terima kasih atas sudah dikasih. Hari ini tentunya dengan kerapian itu bisa melakukan manajemen diri ya pada diri kalian, sudah rapi, sudah siap atau belum untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, bisa kalian perhatikan untuk materinya adalah perencanaan bisnis. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, saya ingin kalian bersama-sama kita praktekkan tentang praktek kesadaran diri dengan mode stop ya. Silahkan nanti diikuti apa yang saya perintahkan, kalian jalankan dengan semaksimal mungkin ya. Yang pertama, hentikan semua aktivitas. Oke ya, fokus. Kemudian yang selanjutnya, silahkan tarik nafas dalam-dalam, dikeluarkan pelan-pelan ya. Diulangi lagi sambil dirasakan aliran oksigen masuk ke dalam diri kalian ya. Silahkan tarik lagi, kemudian keluarkan pelan-pelan sambil memejamkan mata. Oke, ulangi lagi, sekali lagi, tarik lagi, keluarkan pelan-pelan. Oke, cukup. Oke ya, gimana perasaannya setelah melakukan itu tadi? Relax ya, yang lain lebih apa? Lebih seger, lebih santai ya. Oke, tadi adalah praktek untuk kesadaran diri. Harapannya kalian bisa memposisikan diri kalian pada saat ini untuk bisa fokus dalam menerima ilmu atau belajar. Oke, bisa diperhatikan di layar dari tujuan pembelajaran tentang materi perencanaan bisnis ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran berbasis progress learning, metodenya diskusi dan presentasi nanti dengan website simulasi perencanaan menjual visi peserta didik dapat menjelaskan bisnis yang akan direncanakan dan kemudian menganalisis produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kemudian merancang perencanaan bisnis dan produk yang akan dipasarkan, dan terakhir terus menampilkan dari hasil perencanaan bisnis dan produk yang akan dipasarkan. Sebelumnya silahkan untuk melakukan pretest terlebih dahulu ya. Sudah? Ya.
Nah ya, itu pretest itu adalah untuk melihat seberapa pemahaman kalian tentang perencanaan bisnis, kemudian tentang minat kalian dalam perencanaan bisnis atau berbisnis. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, apakah di rumah kalian ada bisnis atau orang tua kalian menjalankan sebuah bisnis seperti itu. Kita masuk ke langkah tahapan selanjutnya, yaitu persepsi. Dari kalian, adakah yang masih ingat materi yang minggu lalu atau sebelumnya? Materi sebelumnya perakitan visi, ya, perakitan visi. Kan kita ini mau menjual, mau merencanakan sebuah bisnis. Kemarin sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara merakit sebuah komputer. Kemudian pada materi sebelumnya apa sih yang dipelajari? Masih ada yang ingat? Komponen komputer, kemudian cara perakitan atau langkah-langkah perakitan. Ada yang lain? Kita menyajikan atau membuat sebuah produk video atau tutorial untuk perakitan besi. Sekarang masuk ke pertanyaan pemateri ya. Ini apa yang Anda ketahui tentang bisnis? Apa? Kemudian masuk ke kegiatan inti. Jadi presentasi inti nanti kalian akan menyelesaikan sebuah masalah, kemudian nanti bersama-sama kita bahas apa ada materi yang menjadi dasar penyelesaian masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah bersama kelompok membimbing penyelidikan, yang selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang keempat atau kelima menganalisis dan evaluasi, nanti ada presentasi sama mengerjakan soal asesmen. Langsung kita masuk ke tahapan yang pertama. Ini saya minta tolong salah satu siswa untuk membacakan. Orientasi pada masalah. Seorang konsumen akan membeli komputer untuk kebutuhan kantor, game, dan desain. Dalam kasus ini, konsumen tersebut belum mengetahui spesifikasi dan harga kebutuhannya. Apa yang harus Anda lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Nah, kurang lebih untuk orientasi masalahnya adalah seperti itu. Kita disuruh untuk menyelesaikan masalah seorang konsumen yang ingin membeli sebuah komputer untuk kebutuhan kantor, game, dan desain. Jadi ada 3 jenis kebutuhan ya, berbeda-beda tentunya. Nanti kalian silahkan melakukan analisis dan lain sebagainya, apa yang dibutuhkan, kemudian bisa mengetahui spesifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut, kemudian bisa menuangkan ke hasil karya. Untuk hasil karyanya nanti bebas menggunakan produk apa saja, entah dari poster, entah dari mungkin blog web kalian atau yang lain ya, atau mungkin video. Nah, ini sedikit materi ya. Ya, untuk mengenal bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok atau organisasi yang melakukan kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Ini dari sisi pengertian bisnis tadi. Ini adalah entah perorangan atau kelompok atau organisasi yang melakukan kegiatan jual beli barang ataupun jasa untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau laba. Untuk komponen perencanaan usaha atau bisnis kurang lebih kayak ini. Ada mungkin deskripsi usahanya apa, kemudian pembiayaan usaha, analisis pasar, analisis pesaing, kemudian rencana desain dan pengembangan sampai kesimpulan dan usaha yang akan dijalankan. Contoh bisnis ada banyak, nanti di bidang kafe ya. Ada web, ada produk startup, teknologi desain, dan lain sebagainya. Ada software, ada hardware, dan lain sebagainya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bagi kelompok dulu ya. Nanti setelah bagi kelompok,
kalian bisa membuka di link ini ya. Di situ ada materi yang sudah saya rangkum, ada video, ada link dari website, kemudian ada PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian ada LKPD yang harus kalian jalankan atau kerjakan. Terus nanti produk atau hasilnya bisa kalian upload ke menu berkas tugas hasil diskusi. Dan yang terakhir ada asesmen atau mengerjakan post testnya. Oke, untuk pembagian kelompok sesuai dengan hasil pretest tadi di awal ya. Tadi sudah saya petakan di sini. Silakan kalian menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di WA group sudah saya share ya. Sudah saya share, bisa kalian cek untuk kelompoknya. Ya, silahkan langsung berdiri, pindah ke posisi. Sudah sesuai kelompok belum? Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, 3. Yang lainnya izin tadi ya? Itu ya sampai dari itu. Oke ya, sudah sesuai kelompok ya. Silakan dari kelompok itu kalian bisa membuka link ini atau scan barcode-nya, atau bisa membuka materi, kemudian LKPD dan lain sebagainya. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti saya jelaskan dulu, baru kalian mengerjakan berdiskusi dalam kelompok. Sudah? Oke, sudah ya. Ini untuk bisa membuka langsung di LKPD ya, karena ini juga ada di LKPD. Jadi di LKPD itu ada tugas untuk kalian yang itu membuat karya untuk menjawab masalah yang dihadapi oleh konsumen tadi. Ya. Jadi kalian nanti untuk menyelesaikan masalahnya adalah dengan cara berkelompok. Kelompoknya antara 4 sampai 5 siswa. Kemudian merencanakan bisnis dan produk, bisa menggunakan simulasi perakitan di engine komputer atau aplikasi yang lain ya. Jadi ada banyak aplikasi. Kemarin ada beberapa siswa juga menemukan aplikasi perencanaan merakit sebuah PC. Bisa di-download di Play Store dan di website juga ada. Terus kalau sudah, nanti kalian akan secara berkelompok menganalisisnya apa, usahanya tadi apa, ya, nama usaha, kemudian bergerak di bidang apa, kemudian tadi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konsumen tadi, penyelesaiannya bagaimana. Nanti silahkan berdiskusi dalam kelompok ya, saling terbuka, saling menghargai. Jika ada tempat yang tidak sesuai, kalian bisa bisa menghargai atau bisa menerima perbedaan di antara yang lain. Kemudian bersama-sama dalam kelompok itu secara bertanggung jawab menghasilkan sebuah produk atau karya yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya secara bersama-sama. Paham ya? Paham? Untuk diskusi kelompok bisa dimulai, waktunya kurang lebih sekitar 40 sampai 60 menit. Nanti saya akan berkeliling mengecek
apakah ada yang kesulitan atau yang ingin ditanyakan? Ini ya, di materi atau bahan ajar bisa kalian buka, ada PowerPoint, ada website, ada YouTube untuk mempelajari dasar-dasar tentang bisnis. Ada kesulitan? Untuk LKPD diisi ya. Jadi ini nomor berapa? 4 kali Pak. Jadi untuk LKPD ini silakan diisi ya. Isinya sesuai dengan apa yang dilakukan di masing-masing kelompok, sesuai dengan tahapannya. Misalnya kita buka itu misalnya. Ya, beberapa kelompok sudah jadi, sambil menunggu di kelompok lain upload ya. Bisa diperhatikan nanti pada saat mempresentasikan hasil diskusi kalian, mempresentasikan hasil karya yang sudah dibuat di masing-masing kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu nanti akan bertugas sesuai dengan keahliannya masing-masing ya, atau mungkin sesuai dengan keinginannya masing-masing. Jadi ada kurang lebih ada 4 tugas pada saat maju ke depan. Yang pertama jadi moderator atau pembawa acara. Yang kedua jadi penyampai hasil karya atau presentasi. Yang ketiga notulensi. Yang keempat adalah menjawab pertanyaan atau menanggapi tanggapan dari kelompok yang lain ya, seperti itu. Paham ya? Jadi silakan di masing-masing kelompok kalian bagi lagi itu tugasnya sesuai dengan
keahlian atau minatnya masing-masing. Mungkin ada yang mau jadi moderator, ada yang mau jadi notulen, atau mau jadi nanti yang menjawab pertanyaan dari kelompok lain, atau yang presentasi ya. Silahkan dibahas di masing-masing kelompok, dibagi tugasnya sesuai dengan minatnya masing-masing. Kalau ada yang kelompoknya 4 ya, ada yang 5, berarti nanti yang menjawab pertanyaan atau menanggapi dari kelompok lain 2 orang ya, 2 siswa. Siapa tahu jawabannya pertama dan yang kedua saling menguatkan atau saling melengkapi. Silakan kalian bagi lagi untuk tugas presentasinya. Masih ini belum ada tambahan dari kelompok lain yang mengupload, masih saya tunggu. Yang kelompok 2 tadi kayaknya tinggal upload ya, sudah selesai, bisa diupload, kemudian bisa membagi tugas nanti untuk presentasi ke depan. Untuk sesi selanjutnya nanti kita bersama-sama menganalisis dan nanti di akhir ada evaluasi ya. Pertama untuk analisis kita nanti akan presentasi kelompok. Jadi kelompok yang sudah siap duluan akan presentasi, kemudian nanti kelompok lain akan memberi tanggapan dari hasil presentasi dari kelompok yang sudah presentasi, kemudian nanti saya menguatkan dan mengapresiasi hasil produk karya yang sudah dibuat. Sudah siap ya? Silakan yang belum upload diupload terlebih dahulu. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 silakan untuk mempersiapkan diri maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi kami tentang digital marketing. Sebelumnya perkenalkan, saya Faiz, bagian seksi moderator. Kemudian saya Fauzan sebagai materi. Saya Rifki sebagai penjawab dan sekarang kita mulai. Kemudian sebagai presentasi. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan diskusi yang telah saya diskusikan dengan teman saya tentang tadi pembelajaran problem listening, yaitu permasalahannya. Yang pertama saya akan mengungkit tentang permasalahan, yaitu ada seorang yang ingin ada seorang konsumen yang membeli komputer untuk beberapa kebutuhan kantor, desain dan sebagai untuk spek desain dan game. Ada 3 itu. Dan di sini saya sudah menyiapkan poster. Di sini ada poster yang paling atas, ini adalah poster untuk PC kantor atau office. Di sini ada PC gaming dan di sini ada PC desain. Dan speknya pun bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan customer. Jadi customer itu bisa request tentang kebutuhannya apa, dan jika contohnya di sini ada spesifikasi desain. Tapi untuk render komputer ini belum memadai, jadi customer bisa request. Dan di sini kita itu tidak membuat toko di tempat atau kita tidak menjualnya secara langsung atau bertemu. Tapi karena kita seorang pelajar, saya menemukan suatu inovasi baru, yaitu digital marketing. Dan di situ kita bisa memanfaatkan hukum supply dan demand, di mana demand itu akan mencari barangnya dulu, otomatis. Nah, problemnya di sini kita sebagai pelajar tidak mungkin bisa mendapatkan budget komputer sebesar ini, karena kita seorang pelajar belum memiliki income yang cukup. Jadi kita memanfaatkan demand. Demand itu datang karena sudah percaya kepada kita, nge-trust kita. Jadi dia itu membeli produk kita. Jadi dia mensuplai uang kepada kita, lalu request darinya sekian, kita rekap, kita berikan total dana yang diperlukan. Jadi dia akan transfer, lalu kita olah uang itu menjadi alat yang dibutuhkan seperti prosesor, PSU dan lain-lain. Lalu kita proses, kita kasih customer, maka dari itu kita bisa manfaatkan hukum supply dan demand itu. Jika kita tidak manfaatkan itu, cuma membuat toko di tempat, seperti contohnya kita itu nggak mungkin langsung bisa punya bisnis seperti itu karena tidak ada budget. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, yaitu digital marketing dari inovasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami, yaitu supply dan demand. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada orientasi masalah yang disampaikan Pak Imam pada pertama kali pembelajaran, bahwa seorang konsumen membeli komputer sesuai kebutuhannya dan mengetahui spesifikasi dan harga kebutuhannya. Di poster tersebut sudah tercantum harga dan spesifikasinya, tapi di poster tersebut tidak ada tulisan
apa jenis PC tersebut seperti PC gaming atau PC komputer. Karena tadi sudah dikatakan bahwa tidak bisa bertemu secara langsung dengan pembelinya. Jadi bagaimana cara menjelaskan? Terima kasih. Terima kasih dari kelompok. Kan jadi sebagai Untuk di sini spesifikasinya di order masih kurang penulisan jenisnya, jadi harap dimaklumi. Seperti yang dijelaskan Pak tadi, konsumen bisa request secara langsung dengan membuat isi dan driver. Ada lagi mungkin kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya? dari kelompok lain, apa yang masih kami ada. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi sudah dipresentasikan satu kelompok ya dari kelompok 4. Dan nanti kita lanjut ke kelompok yang lain. Sebelum kita lanjut ke kelompok yang lain, di sini saya ingin menguatkan jadi dari apa yang sudah dimunculkan dari kelompok 4 tadi mungkin ya sudah agak lengkap, tapi minusnya ada beberapa tadi yang mungkin tidak menjelaskan, tidak ditulis. Misalnya di sini mungkin komputer langsung menjelaskan ya, komputer office atau komputer game atau komputer untuk gaming ya, atau desain kayak gitu. Jadi ya kurang, hanya langsung ke spesifikasi dan harga. Masalah tentang yang lain ini sudah lengkap, ada nomor HP yang bisa dihubungi, ada mungkin alamat website atau nama usaha yang tercantum di situ. Oke, sudah bagus. Saya apresiasi dari kelompok 4 untuk menyelesaikan dari masalah yang diangkat tadi sudah tepat dan bagus, hanya kurang di sedikit penamaan di nama-nama komputer atau spesifikasinya. Tapi tadi juga sudah dijawab dengan bagus karena itu bisa custom, bisa menyesuaikan budget dari pembeli atau konsumen ya. Dan tadi sistemnya enak ya, modelnya pre-order, kita tidak menyetop barang, tidak mengeluarkan modal juga, kita tunggu pemesanan atau tunggu orderan aja. Kalau ada uang ditransfer baru kita buat. Oke, langsung untuk kelompok 4 sudah kita cukupkan. Kita ke kelompok yang lain yang sudah siap. Kelompok mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Wisnu sebagai moderator.
Dan saya Muhammad Ilham sebagai yang akan mempresentasikan. Saya Rizia Amandani sebagai penulis. Saya Muhammad Ahmad sebagai sesi mahasiswa. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang digital marketing yang akan dibacakan oleh Oke, sebagai yang membacakan, saya akan mulai. Di sini saya membuat poster yang bertuliskan promo spesial dan dapatkan visi sesuai kebutuhan di bawah budget. Saya menulis ini agar konsumen tertarik akan poster yang saya buat ini. Dari saya membuat poster ini sesederhana mungkin agar pembeli bisa cepat memahami yang saya buat. Di sini saya sudah Ya masih saya tunggu, masih ada yang belum selesai, masih mengerjakan. Silakan kerjakan tugas asesmennya. Ini sebagai akhir dari materi yang saya sampaikan tentang perencanaan bisnis. Jadi ada beberapa penilaian ya. Tadi sudah termasuk penilaian ini yang terakhir asesmen, ada penilaian sikap tadi dari sejak proses pembelajaran, kemudian ada penilaian produk atau praktek ya, dari hasil karya dan presentasi, dan yang terakhir adalah penilaian asesmen berdasarkan soal. Oke ya, sudah berapa masuk ini, beberapa siswa nilainya lumayan, ada yang 80, ada yang 90, ada yang kurang, ada yang masih 60 ya. Jadi silakan nanti yang nilainya masih kurang atau mungkin di bawah, nanti kita buat kelompok kecil, ada problem atau kendala apa bisa dibahas lagi, bagaimana cara belajarnya dan bagaimana bisa agar tujuan dari pembelajaran itu tercapai seperti itu ya. Oke ya, oke baik, di akhir sesi ini penutupan ada refleksi. Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna di kehidupan kalian? Dari materi yang sudah saya sampaikan atau kalian pelajari, penguasaannya kalian sampai yang mana? Mungkin baik, cukup atau kurang? Cukup. Ada yang sudah baik ya, yang nilainya bagus tapi tentunya sudah baik. Apakah kalian terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini? Menyumbangkan ide dalam kelompok? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua.
Mungkin itu untuk hasil akhir atau pembelajaran hari ini untuk refleksinya. Saya mengingatkan lagi pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang teknologi di bidang TJKT ya. Atau di perkembangan teknologi yang pertama nanti akan kita pelajari adalah teknologi 5G ya. Lebih seperti itu. Silakan nanti kalian bisa belajar mandiri terlebih dahulu, bisa googling di Google, di YouTube atau di buku yang ada materi tentang perkembangan teknologi ya. Mungkin dari itu pertemuan hari ini saya akhiri, saya cukupkan. Sekurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.